Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kakak Alma Malik. Dan seri video kali ini kita akan melanjutkan kuliah metodologi penelitian. Pembahasan kali ini adalah klasifikasi penelitian. Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. Di antaranya pertama berdasarkan bidang, kemudian bidang ilmu, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, kemudian analisis dan jenis datanya, dan waktu. Klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ada 3, penelitian akademis, kemudian profesional, dan institusional. Penelitian bidang ilmu bisa kita lihat ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Sedangkan penelitian berdasarkan tujuan ada penelitian untuk ilmu-ilmu eksakta atau ilmu pasti, dan kedua adalah penelitian bidang ilmu sosial. Penelitian berdasarkan metodenya kita bisa lihat ada penelitian survei, penelitian ex post facto, kemudian penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, penelitian kebijakan, penelitian tindakan, penelitian evaluasi, dan penelitian sejarah. Sedangkan berdasarkan tingkat eksplanasinya, itu bisa kita lihat ada 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Sementara kalau berdasarkan analisis dan jenis datanya, penelitian dapat kita kelompokkan menjadi penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian gabungan. Dan terakhir, bicara penelitian berdasarkan waktunya, ada penelitian cross-sectional dan penelitian longitudinal. Tentu saja, klasifikasi ini tiap pakar, tiap ahli punya cara pandang berbeda. Dan di sini saya mengambil dari 2 sumber, yaitu berdasarkan bukunya Sugiono dan Indriantoro. Selanjutnya kita akan jelaskan penelitian tersebut secara lebih rinci. Pertama, klasifikasi penelitian berdasarkan bidang. Di sini ada penelitian akademis. Biasanya dilakukan oleh para mahasiswa untuk membuat tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, penelitian ini merupakan sarana edukatif sehingga lebih mementingkan validitas internal. Dalam penelitian akademis ini, variabel penelitian terbatas sehingga kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, apakah itu S1, S2, atau S3. Selanjutnya kita lihat penelitian profesional. Penelitian ini dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai peneliti, termasuk di sini adalah dosen. Nah, tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni yang baru. Nah, variabel penelitian lebih lengkap. Kecanggihan alat analisis disesuaikan dengan kepentingan masyarakat ilmiah. Penelitian profesional ini dilakukan dengan cara yang benar dan hasilnya dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Selanjutnya, kita bicara tentang penelitian institusional. Itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga. Nah, hasilnya akan berguna bagi pimpinan untuk pembuatan keputusan. Hasil seperti ini lebih menekankan kegunaan, kelengkapan informasi, dan kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita lihat penelitian-penelitian yang lain. Yang kedua adalah penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah penelitian dasar. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan ilmiah dan untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Nah, hasil tidak dapat langsung digunakan, perlu pengembangan lebih lanjut untuk dapat digunakan dalam jangka panjang.
panjang. Nah, penelitian terapan menekankan pada pemecahan masalah-masalah praktis, diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan kebijakan, tindakan, dan kinerja tertentu. Dalam penelitian terapan ini, temuan penelitian umumnya berupa informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan dalam memecahkan masalah-masalah pragmatis, misalnya di organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Di sini ada dua. Pertama, penelitian ilmu eksakta, ya, secara khusus meneliti bidang eksakta atau ilmu alam, seperti fisika, kimia, biologi, dan matematik. Dalam penelitian eksakta ini, tingkat kepastian tinggi. Yang kedua adalah penelitian ilmu sosial. Secara khusus, meneliti bidang-bidang sosial, seperti ekonomi, pendidikan, hukum, manajemen, dan sebagainya. Dalam penelitian ilmu sosial ini, tingkat ketidakpastian itu tinggi. Selanjutnya kita lihat klasifikasi penelitian berdasarkan metodenya. Yang pertama adalah penelitian survei. Nah, penelitian survei ini dilakukan pada populasi yang besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Selanjutnya adalah penelitian ex post facto. Penelitian ini dilakukan setelah suatu kejadian terjadi. Tujuannya menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Berikutnya adalah penelitian eksperimen untuk menyelidiki pengaruh atau hubungan sebab akibat antar variabel bebas dengan variabel terikat dengan cara membandingkan hasil antara kelompok eksperimen, kelompok yang diberi perlakuan, dan kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberi perlakuan. Berikutnya adalah penelitian naturalistik. Digunakan untuk kondisi-kondisi objektif alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna, bukan generalisasi. Kita lihat penelitian berikutnya adalah penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan bermanfaat untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada, baik melalui pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Penelitian tindakan mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru dan memecahkan masalah tertentu, masalah praktis dan relevan dengan kondisi aktual lingkungan kerja misalnya. Kemudian umumnya digunakan untuk penerapan langsung. Penelitian evaluasi, penelitian dilakukan untuk mengevaluasi dari suatu yang diterapkan pada objek penelitian. Tindakan dalam proses pembuatan keputusan bisnis. Penelitian sejarah, penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu, histori. Jadi, dalam penelitian ini, merekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, objektif, akurat, untuk menjelaskan fenomena sekarang, dan mengantisipasi fenomena di masa mendatang. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Pertama,
adalah penelitian deskriptif. Dilakukan untuk membuat deskripsi sistematis, faktual, dan akurat tentang sifat-sifat objek penelitian. Selanjutnya kita lihat penelitian komparatif, penelitian yang bersifat membandingkan. Kemudian di sini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri, tapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya kita lihat penelitian asosiatif, yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Selanjutnya kita lihat penelitian berdasarkan jenis dan analisis data. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Secara umum penelitian ini yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan analisis statistik. Sementara penelitian kualitatif, penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan analisis statistik. Sedangkan penelitian gabungan merupakan penelitian gabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya kita lihat klasifikasi penelitian berdasarkan waktu. Di sini ada dua, yaitu penelitian cross-sectional dan penelitian longitudinal. Penelitian cross-sectional, penelitian yang menggunakan data dengan subjek penelitian yang berbeda, tapi dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang sama. Sedangkan penelitian longitudinal adalah penelitian yang menggunakan data pada subjek penelitian yang sama, dalam fase secara berturut-turut dalam periode waktu yang telah ditentukan, misalnya penelitian terhadap suatu objek selama 10 tahun berturut-turut. Demikianlah perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.